Halo, oke. Di sini nama saya Radinara Arina Maizara. Saya sebagai Scrum Master. Hmm, di sini saya akan menjelaskan proyek kami, yaitu ada presensi online, yaitu namanya Trias. Di sini ada anggota tim ini. Dari produk owner ada Ika Dewi Mawarni, dari prodi akuntansi. Terus ada tim development, ada Siti Zahra sama Endah. Oke, di sini eh dalam presensi online kami, brainstorming dan design thinking, di dalam project kami nanti akan ada 30 macam tema yang nantinya akan terus diupgrade untuk mempercantik tampilan saat melakukan presensi online. Terus juga di project ini akan menggunakan sidik jari dan face recognition atau eh, menampilkan wajah atau pap foto yang digunakan untuk meminimalisir kecurangan atau pemalsuan data. Lalu dalam proyek ini juga kami menggunakan fitur sistem informasi geografis pemetaan lokasi dengan menggunakan Maps yang dapat memperlihatkan detail dan titik lokasi saat mengisi presensi online. Lalu untuk memonitor dan mengelola presensi setiap orang akan ada scheduler yang mencatat setiap presensi data yang masuk. Jadi nanti akan ada uh, data data yang memperlihatkan keseluruhan saat melakukan presensi online. Lalu eh, presensi online ini dapat terhubung secara langsung antara pengelola dengan customer melalui sistem ini yang saling terintegrasi untuk memberikan kemudahan dan keamanan data. Monitor presensi jauh untuk dapat melihat aktivitas customer mulai dari clock in dan clock out dan break in dan breakout. Lalu setiap data laporan absensi customer itu ada cakupannya, yaitu ada cuti, keterlambatan, break in and break out, lalu ada lembur yang dipastikan akurat dan memenuhi kebutuhan presensi kehadiran. Lalu dalam proyek kami ini dapat memberikan informasi berupa teks, gambar, dan peta yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi berupa data spasial pada pengguna proyek ini. Lalu single solution sistem presensi online kami ini belum begitu optimal dan efektif dalam proses absensi, sehingga proses proyek ini sebagai alternatif pemecahan masalah untuk bagi siapa saja yang menggunakan aplikasi Trace ini. Jadi aplikasi kami bisa diakses menggunakan laptop, gadget, komputer. Lalu presensi menggunakan aplikasi Trias dapat diakses di lingkungan mana saja. Pengakses aplikasi Trias sangat cepat dalam hal presensi karena menggunakan gadget apa saja dan jaringan apapun. Dengan adanya akses melalui jaringan, eh, aplikasi bisa digunakan melalui jaringan yang akan terhubung gadget dengan server. Gitu. Lalu untuk produk roadmap kami merencanakan bahwa release date kami tanggal bulan Oktober 2021, lalu yang selanjutnya eh nama rilis kami Trias version 1H. Benefit dari rilis ini adanya terjamin kevalidan kehadiran, lalu uji coba gratis saat menggunakan
aplikasi ini, yang mungkin bakal memberikan benefit kepada pengguna yang untuk mencoba aplikasi kami. Lalu untuk fiturnya ada deteksi wajah dan 3 pilihan tema. Matriks kami ada 10 customer menggunakan aplikasi Trias sebanyak 3 kali. Lalu untuk selanjutnya, release date pada Februari 2022, nama versi rilis kami ada Trias version 2H. Goalsnya nanti akan terjamin kevalidan kehadiran, uji coba gratis, dan kemudahan dalam rekapitulasi. Lalu fitur yang tersedia dalam uh, aplikasi kami ada sidik jari, pelacakan waktu secara real time, dan juga matriksnya 30 customer menggunakan aplikasi lebih dari 5 kali. Lalu untuk versi real estate kami yang ketiga itu pada bulan Juni 2022, goals kami uh, ingin terjamin kevalidan kehadiran sebelumnya tadi lebih baik lagi, lalu rilis fitur versi berbayar dengan diskon. Mungkin kami akan coba untuk re-update agar ada versi berbayarnya, namun dengan menggunakan diskon agar pengguna mungkin bisa lebih berpikir secara matang. Terus ada kemudahan dalam rekapitulasi dan juga menghemat biaya. Fitur kami dalam update ini ada pelacakan lokasi secara real time, lalu sistem pengajuan izin dan cuti. Matriks kami ada 50 customer menggunakan aplikasi kami lebih dari 7 kali. Lalu untuk update kami selanjutnya itu namanya Trias version 4H pada Oktober 2022. Nanti goals kami itu sama seperti sebelumnya, namun akan uh, lebih mudah dapat dipantau secara real time. Lalu untuk fiturnya dalam versi ini ada tanda tangan dan dapat diakses melalui website dan bukan aplikasi lagi. Terus dapat diakses melalui berbagai smartphone seperti iOS atau Android. Terus untuk matriks kami ada 100 customer menggunakan aplikasi kami lebih dari 10 kali. Lalu untuk produk backlog kami, itu user activities-nya mungkin bisa setup application, user login atau daftar, terus ada reset loss password, terus selalu ada logout. Terus user text ada manage presence, interacts with application, change settings, manage account, manage password. Terus ada user stories release 1 itu ada manage iOS app, get account details, presence, ask a question and request a service. Lalu ada pemulihan password, security logout, manage. Kami akan bisa manage Android app, lalu secure the account, view absence, history. Lalu untuk reels yang kedua itu ada manage app from a tablet, manage account, profiles, petadena absensi, lalu ada fitur sidik jari, fitur face recognition, itu akan menunjukkan rekapitulasi presence untuk owner on. Lalu untuk rilis ketiga itu ada login aplikasi otomatis. Jadi nanti kita juga akan ada website version, customize notification, fitur absensi, masuk, pulang, sakit, dinas, cuti,
dan juga fitur tambah akun. Lalu nanti kita bisa menjadikan absensi sebelumnya tadi itu export information to PDF. Jadi yang data sehabis absensi tadi kita bisa ekspor ke PDF, bisa disimpan dan di print out. Lalu untuk roadmap dan estimation, kita tanggal 6 Januari sampai 29 Maret, kita bisa set up, maintain, and manage, lalu design user authentication, edit account, lalu pada Q yang kedua, kita bisa collect database, membuat fitur, sinkronisasi data, documentation. Untuk Q3, trying products, such up with other testing product, integrate with. Lalu Q4, promotion product. Resiliency testing, lalu ada working on new content. Untuk task dan activity kami, mungkin saya bisa menunjukkannya di sini. Jadi di sini kami sudah selesai dalam buat setup dan login. Mungkin jaringan saya sedikit lemot, jadi jadi kita langsung saja ya. Sudah selesai sign up dan login, buatan dashboard, user profile, presence, face recognition, terus ada fingerprint, terus yang sedang di-review ada timestamp dan location. Kami hampir sudah selesai semua mengerjakan proyek kami, namun mungkin ada sedikit perbaikan dalam reset password gitu. Lalu untuk retrospektif, tim kami tuh dalam mulai suatu proyek ini, kita mengatur jadwal diskusi tugas proyek antar tim. Lalu menyiapkan diskusi untuk proyek, membuat kesepakatan pembagian tugas proyek, lalu diskusi membuat produk backlog, menerapkan materi kuliah Scrum ke dalam pengerjaan proyek, berdiskusi rancangan desain proyek Scrum melalui Meet. Lalu membuat desain proyek dengan Figma. Tim kami harus berhenti dalam waktu pengerjaan tugas dikit karena banyak kesibukan masing-masing personal, mengerjakan tugas mepet deadline, ada pekerjaan, terlambat menyelesaikan produk backlog, kurang memprioritaskan proyek, menyanyiakan sebagian waktu sprint. Lalu tim kami harus melakukan desain proyek secara bersama di Figma. Mungkin ya bisa bekerja sama gitu ya. Mereview hasil pekerjaan mingguan, evaluasi pekerjaan. Untuk action team, kita sudah lakukan di schedule waktu untuk diskusi proyek secara mendadak, koordinasi keaktifan anggota kelompok, lalu kembangkan pengerjaan real time, laksanakan tugas secara sesuai peran, pelajari materi Scrum untuk diskusi selanjutnya, menyusun jadwal pengerjaan proyek, bertukar pikiran ketika diskusi proyek. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai Scrum Master. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.